Shalom beloved people. Kali ini kita akan belajar beberapa manfaat yang Tuhan berikan kepada kita lewat berdoa dalam bahasa roh, termasuk untuk kesehatan jiwa kita. Yang pertama, Kisah Rasul 10 ayat 45-46. Mari kita lihat Alkitab kita. Firman Tuhan berkata demikian. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Dalam bahasa Inggris, Alkitab versi King James Version, kata memuliakan Allah diterjemahkan sebagai magnify atau membesarkan. Dikatakan demikian, for they heard them speak with tongues and magnify God. Kata membesarkan, magnify, itu mempunyai arti harafiah, yaitu membuat sesuatu menjadi lebih besar. Tetapi Tuhan tidak dapat dijadikan lebih besar, sebab Dia sendiri adalah Maha Besar. Dari sudut pandang Tuhan memang demikian adanya. Akan tetapi dari sudut pandang kita, artinya di sisi kita, Tuhan dapat menjadi lebih besar, yaitu dalam pandangan, penghormatan, dan penghargaan kita kepada Dia. Dan Tuhan memberikan doa dalam bahasa roh kepada kita sebagai sarana untuk kita. Lewat mana Dia dapat menjadi lebih besar di pandangan atau di mata hati kita. Ketika Tuhan menjadi lebih besar di mata kita, maka otomatis semua musuh-musuh kita menjadi semakin kecil di mata kita. Demikian pula, bersama dengan pandangan kita yang semakin menghargai, menghormati, dan memandang tinggi Tuhan, yang semakin memandang besar Tuhan, percaya kita juga menjadi semakin kuat kepada Dia. Yang dengan kata lain berarti iman kita kepadanya juga menjadi semakin besar. Kita semakin meyakini Tuhan di atas segala musuh-musuh kita, masalah-masalah kita, dan kebutuhan serta tantangan hidup kita. Kita akan mendapati setelah berdoa dalam bahasa roh secara teratur setiap hari selama suatu periode waktu, apa yang dahulu membuat kita gentar tidak lagi menakutkan kita, dan apa yang sebelumnya membuat kita cemas dan khawatir memikirkan jawaban atau solusi untuk hal itu, sekarang kita mempunyai keyakinan yang kuat kepada Tuhan untuk mengatasi hal itu atau menyelesaikan hal itu. Keyakinan kita akan semakin kuat bahwa Tuhan mampu, dapat, dan pasti akan menolong dan menyelesaikan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini terjadi ketika kita terus membesarkan Tuhan dengan berdoa dalam bahasa roh. Sekali lagi, kita tidak memperbesar Tuhan karena Tuhan sendiri adalah Maha Besar. Tetapi bagi kita, doa bahasa roh merupakan sarana supranatural yang diberikan Tuhan kepada kita, lewat mana pandangan mata hati kita menjadi lebih dapat melihat kebesaran, keagungan, kemampuan, kekuasaan Tuhan untuk dapat menolong, menyelamatkan, membela, membebaskan kita. Jadi semakin kita berdoa dalam bahasa roh, semakin mata hati kita akan dapat lebih melihat kebesaran Tuhan yang maha besar itu. Dan itu kemudian akan membuat iman kita, membuat keyakinan kita, membuat ketergantungan kita, keyakinan kita untuk bersandar kepada Tuhan menjadi lebih besar lagi. Haleluya! Hal lain yang menjadi akibat dari Tuhan semakin menjadi besar dalam pandangan dan iman kita adalah ketika menghadapi godaan. Setelah kita berdoa dalam bahasa roh secara teratur setiap hari selama suatu periode waktu tertentu, sebagai akibat langsung dari iman kita yang semakin mempercayai Tuhan tadi, kita akan menemukan ada kekuatan yang lebih besar untuk menghadapi dan mengalahkan godaan dalam hidup kita. Hal-hal yang selama ini menjadi pergumulan kita akan kita temukan tidak lagi menjadi godaan sebesar yang biasanya kita rasakan, sehingga untuk hidup berkemenangan menjadi jauh lebih mudah dalam bidang-bidang tersebut. Mengapa hal ini dapat terjadi? Pertanyaan tadi dijawab dengan apa yang kita sudah dengar, bahwa Kisah Rasul 10 tadi mengatakan saat kita berdoa dalam bahasa roh, kita sedang membesarkan, magnify God, membesarkan Tuhan, sehingga Tuhan menjadi lebih besar dalam pandangan kita, dan hati kita semakin mempercayai Dia. Hamba Tuhan Kenneth E. Hagin pernah menceritakan bagaimana ketika dia baru menerima baptisan Roh Kudus dan karunia berdoa dalam bahasa roh. Ketika itu dia masih mengembalakan suatu gereja kecil, dan selama 2 tahun dia tidak pernah menceritakan kepada jemaatnya bahwa dia sudah menerima baptisan Roh Kudus dan telah secara teratur berdoa dalam bahasa roh setiap hari. Apa yang terjadi adalah tanpa seorang pun pernah mengetahui alasannya, mereka mulai berbicara kepada Kenneth Hagin. Orang-orang ini mulai berkata satu demi satu bahwa mereka merasakan bahwa khotbah pengajaran Kenneth Hagin menjadi berbeda dan lebih berkuasa. Kata-kata pengajaran dan khotbahnya menjadi sangat powerful, sehingga sangat berpengaruh kepada mereka.
Kenneth Hagin berkata bahwa itu adalah akibat dari berdoa dalam bahasa roh, di mana Yesus menjadi semakin besar atau magnified, semakin diperbesar di dalam khotbah dan di dalam kehidupannya. Sebab di mata hatinya, di mata imannya, di dalam pandangannya, dia menjadi semakin dapat melihat betapa besarnya Tuhan itu. Dan itu berakibat secara langsung kepada pekerjaan kuasa Tuhan yang dapat semakin besar bekerja karena imannya yang semakin bertumbuh ketika dia dapat melihat semakin besar Tuhan itu, semakin kebesaran Tuhan yang maha besar itu makin dapat dia lihat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ambillah keputusan untuk berdoa dalam bahasa roh secara teratur setiap hari dan biarkan Tuhan semakin dimuliakan, dibesarkan di mata hati kita, sebab akibatnya adalah Anda akan berjalan dalam iman dan kekuatan kuasa Tuhan di tingkat yang lebih besar yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Dan mereka yang ada di sekitar Anda yang melihat perubahan itu akan menginginkan hal yang sama yang Anda miliki itu. Haleluya. Yang kedua, hal kedua yang akan kita lihat pada hari ini terambil dari Yohanes 14 ayat 16-17. Firman Tuhan berkata demikian, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini adalah kebenaran yang sangat penting, yaitu berdoa dan menyembah secara teratur dan berkelanjutan dalam bahasa roh akan menyebabkan kita senantiasa memiliki kesadaran akan hadiratnya di dalam diri kita. Satu manfaat ini saja akan sangat mengubahkan kehidupan kita secara keseluruhan. Adalah sangat bermanfaat bagi kita untuk senantiasa memiliki kesadaran akan hadirat Roh Kudus di dalam kita. Sebab sekalipun Dia memang senantiasa tinggal di dalam kita, namun jika kita tidak menyadari kehadiran dan penyertaannya tersebut, hati kita, iman kita, dan ketergantungan kita kepadanya tidak mendapat benefit atau manfaat dari kenyataan tersebut. Kenneth Hagin pernah menceritakan mengenai seorang rekan hamba Tuhan yang sedang melayani di sebuah gereja sebagai pembicara tamu. Hamba Tuhan itu biasa berjalan kaki selama 1 jam setelah makan siang sebagai olahraga rutinnya, sebelum dia kemudian akan mempersiapkan diri untuk pelayanan di sore harinya. Di tempat di mana hamba Tuhan ini sedang melayani pada waktu itu sebagai pembicara tamu, gembala di mana hamba Tuhan ini menginap mempunyai seorang anak perempuan berusia 12 tahun. Kebetulan pada hari itu, hamba Tuhan ini tidak melakukan kebiasaannya untuk berjalan kaki karena dia harus melakukan suatu keperluan. Pada hari itu, anak perempuan yang berusia 12 tahun tadi tidak mengetahui bahwa hamba Tuhan ini tidak sedang berjalan kaki, melainkan sedang mengurus keperluannya. Anak ini yang biasanya kelihatan baik kalau hamba Tuhan itu sedang ada, hari itu sedang marah-marah kepada mamanya dan mengatakan hal-hal yang tidak baik. Pada saat itu, hamba Tuhan tadi keluar dari kamarnya, dan pada saat itulah baru anak perempuan itu menyadari bahwa hari itu si hamba Tuhan ini tidak sedang berjalan siang seperti biasanya. Dan anak itu menjadi sangat malu. Dia meminta maaf dan meminta maaf kepada hamba Tuhan tadi yang pasti sudah mendengar kata-kata yang tidak baik yang diucapkan anak perempuan itu kepada mamanya. Hamba Tuhan tadi memegang tangan anak perempuan itu dan berkata bahwa tentu saja dia memaafkan anak perempuan itu. Namun hamba Tuhan itu kemudian mengatakan bahwa di dalam diri anak perempuan itu ada Roh Kudus yang juga pasti mendengarkan perkataan anak itu tadi. Karena itu hamba Tuhan itu mengatakan agar anak perempuan itu meminta maaf juga kepada Tuhan. Dan Tuhan tentu pasti akan memaafkan dia juga. Maka anak perempuan itu menangis dan bertobat, meminta maaf kepada Tuhan. Setelah itu, anak itu mulai berdoa dan menyembah Tuhan dalam bahasa roh. Hamba Tuhan tadi kemudian menanyakan, apakah anak perempuan itu biasa berdoa dalam bahasa roh? Dan anak itu mengatakan tidak, dia jarang berdoa dan menyembah dalam bahasa roh. Maka hamba Tuhan tadi berkata agar anak perempuan itu berjanji untuk mulai hari itu, anak perempuan itu akan berdoa dalam bahasa roh selama setidaknya 30 menit sehari. Dan hamba Tuhan itu mengatakan bahwa hal itu akan menyebabkan anak perempuan itu lebih menyadari hadirat Roh Kudus dalam hidupnya dan dia akan jadi lebih dapat mengendalikan diri. Tentu orang percaya yang sudah lahir baru dan dipenuhi Roh Kudus pun masih dapat hilaf. Atau seperti anak perempuan tadi mengucapkan hal-hal yang tidak baik saat emosi tidak terkendali dan lain sebagainya. Namun hal itu tidak perlu terjadi jika kita memiliki kesadaran akan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita menyadari bahwa pertolongan Roh Kudus tersedia bagi kita, sesungguhnya kita tidak perlu sampai hilaf. Orang percaya bertindak mengikuti dorongan emosi atau berbuat secara daging, sebab mereka sedang tidak menyadari kehadiran Roh Kudus, hadirat Roh Tuhan yang senantiasa menyertai mereka. Singkat cerita, 2,5 tahun kemudian, saat hamba Tuhan tadi kembali diundang untuk melayani di gereja yang digembalakan
oleh ayah anak perempuan itu. Anak perempuan yang sekarang sudah berusia 15 tahun itu menemui dia dan menceritakan bahwa dia mengikuti nasihat dari hamba Tuhan itu dan mulai berdoa setidaknya 30 menit setiap hari dalam bahasa roh, dan bahwa semenjak itu diterapkannya, anak perempuan itu tidak pernah lagi kehilangan kendali atas emosinya dan mengucapkan hal-hal yang tidak baik seperti yang dilakukannya dahulu. Haleluya. Berdoa dalam bahasa roh telah menolong anak perempuan ini dan menumbuhkan kesadarannya akan hadirat Roh Kudus yang tinggal di dalam dirinya, dan hal itu telah mengubah cara hidupnya. Raja Daud juga pernah memberi kesaksian akan pentingnya memiliki kesadaran akan kehadiran Tuhan senantiasa dalam hidupnya. Dalam Mazmur 16 ayat 8, Daud berkata, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah." Daud mengatakan bahwa dia senantiasa memandang kepada Tuhan. Dan Daud mengatakan bahwa hal itu dilakukannya karena Tuhan dilihatnya berdiri di sebelah kanannya. Kata-kata ini menunjukkan bahwa Daud senantiasa menyadari, atau Daud senantiasa memiliki consciousness, kesadaran akan kehadiran Tuhan, bahwa Tuhan hadir beserta dengan dia. Dan karena itu Daud senantiasa memandang kepada Tuhan. Dan kemudian Daud berkata bahwa sebagai akibatnya, Daud tidak akan goyah, atau dengan kata lain, dia menjadi kuat karena kesadaran akan kehadiran Tuhan yang senantiasa menyertainya itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu memiliki consciousness atau kesadaran akan kehadiran Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Adalah dua hal yang berbeda antara Tuhan senantiasa hadir menyertai kita dalam hidup kita dengan apakah kita menyadari bahwa Tuhan senantiasa hadir dan menyertai kita. Akibat dari memiliki consciousness atau kesadaran bahwa Tuhan senantiasa hadir dan menyertai kita sangatlah luar biasa. Daud bersaksi demikian dalam Mazmur pasal 16 ayat 8 sampai 11. Dia mengatakan, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita melimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa." Haleluya. Luar biasa akibat dari memiliki consciousness atau kesadaran akan kehadiran Tuhan yang senantiasa ada di dalam diri kita. Haleluya. Hal yang sama juga dapat kita nikmati dalam hidup kita jika kita menjadikan kebiasaan untuk membangun kesadaran atau consciousness akan kehadiran Tuhan, sesuatu yang kita praktekkan secara teratur setiap hari. Dengan cara teratur berdoa senantiasa dalam bahasa roh tiap-tiap hari. Kita akan mendapati kalau kita mempraktekkan hal itu secara teratur, banyak hal yang kita tidak lagi akan lakukan atau katakan saat kita memiliki kesadaran yang kuat akan kehadiran Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita dalam kehidupan kita, maka hal-hal tersebut akan lenyap dari hidup kita. Hidup berkemenangan dan kuasa iman yang lebih dari yang pernah kita alami sebelumnya akan mulai kita nikmati dan memberikan buah yang ajaib dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebelum kita menerima doa berkat, saya kembali mau berdoa untuk setiap kebutuhan yang kita miliki. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus aku berkatakan bahwa Allahku memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu dalam nama Yesus, iblis hentikan segala pekerjaanmu yang berusaha mencuri dari hidup setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman iman ini. Dan dalam nama Yesus, malaikat-malaikat Tuhan, pastikan bahwa segala suplai supranatural sorga sampai kepada setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan pemberitaan firman iman ini di dalam nama Yesus. Dan bagi Anda yang sakit, angkat kedua tanganmu dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh, kata firman Tuhan. Oleh sebab itu aku hancurkan segala kuasa sakit penyakit, kelemahan tubuh, dan segala pekerjaan kuasa roh-roh kelemahan tubuh dan sakit penyakit. Di dalam nama Yesus, iblis angkat semua gejala yang kamu coba tunjukkan atas tubuh mereka. Dan dalam nama Yesus aku berkatakan kesembuhan sempurna, pemulihan sempurna, kesehatan ilahi yang sempurna atas setiap orang dalam nama Yesus. Amin. Mari, sekarang sekali lagi angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib. Karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna, maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus dan harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu semua kutuk tidak berlaku lagi dalam hidupmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus tidak turun, kau jadi kepala bukan ekor. Dan apa yang disentuh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau, dan Tuhan memperlihatkan padamu keselamatan yang daripadanya. Umur minimal 120 tahun, dan diberi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak ada yang jahat mendekat kepadamu, dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu, sebab tempat perlindunganmu dan kubu pertahananmu, Allahmu yang kau percayai. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya.